orang yang mau tidurnya lebih nyenyak, yang kaseinnya, susu yang lebih banyak kaseinnya dikonsumsi, karena kasein itu lebih lamban dicerna, sehingga membuat kita lebih kenyang lebih lama, sehingga membuat tidur kita tuh lebih nyaman, lebih enak gitu. Karena kalau siapa yang bisa tidur kalau perutnya lapar? Jarang ya. Biasanya kalau perutnya kenyang, enak gitu, itu tidurnya nyaman. Dan di dalam susu itu ada bahan-bahan yang bisa digunakan oleh tubuh kita untuk membentuk melatonin. Tadi dokter tadi sempat menyebut konsumsi susu dalam batas wajar. Emang batas wajarnya minum susu per hari itu berapa, Dok? Berapa banyak? Biasanya dianjurkan tuh antara 2 sampai 3 gelas. 2 sampai 3 gelas per hari. 3 gelas itu gelas yang ukuran mungkin sekitar 200 sampai 250 cc. Oke, artinya tapi gelas tidak harus kecil ya itu ya. Ya tergantung 200, kecil 300 besarnya. mili itu. Oh iya. Gelas Iya beda-beda ya. Iya beda-beda. Pokoknya 200-300 mili aja ya. Sekitar 200 sampai itu 2 sampai 250 3 gelas per hari. Oke, di Tapi sekali lagi bukan berarti harus minum susu untuk menjadi sehat ya. Bahwa susu sehat iya, tetapi tidak harus minum susu untuk jadi sehat, karena masih banyak jalan yang lainnya. Kalau nggak suka susu ya nggak perlu dipaksa, nggak tahan susu ya nggak perlu dipaksa gitu. Terus juga ada yang bilang nih, minum susu itu katanya yang paling baik adalah di pagi hari. Itu benar nggak, Dok? Tergantung tujuannya. Tergantung tujuan. Oh beda-beda. Kalau pagi tujuannya buat apa biasanya? Kalau pagi biasanya lebih ke praktis. Karena kalau mau kalau mau sarapan nggak sempet, ya udah susu blok kenyang gitu kan. Tapi kalau misalnya mau untuk menghantar tidur, susu boleh ditaruh di sore hari. Atau mau membentuk otot. Kalau mau membentuk otot biasanya susu yang banyak whey. Karena protein susu tuh ada whey, ada kasein. Yang banyak whey-nya itu boleh dikonsumsinya segera setelah olahraga. Jadi untuk orang-orang yang ingin membentuk massa otot, konsumsinya segera setelah olahraga, minum susu yang ada whey-nya. Tapi kalau untuk orang yang mau tidurnya lebih nyenyak, yang kaseinnya, susu yang lebih banyak kaseinnya dikonsumsi, karena kasein itu lebih lamban dicerna, sehingga membuat kita lebih kenyang lebih lama, sehingga membuat tidur kita tuh lebih nyaman, lebih enak gitu. Karena kalau siapa yang bisa tidur kalau perutnya lapar? Jarang ya. Biasanya kalau perutnya kenyang, enak gitu, itu tidurnya nyaman. Dan di dalam susu itu ada bahan-bahan yang bisa digunakan oleh tubuh kita untuk membentuk melatonin. Melatonin adalah hormon yang kalau jumlahnya banyak kita jadi ngantuk gitu. Terus kalau misalnya susunya itu dikonsumsi setelah makan, boleh gitu, dengan catatan tidak punya gangguan anemia, terutama anemia yang kekurangan zat besi. Kalau anemia kekurangan zat besi, tidak dianjurkan minum susunya itu di waktu makan. Oke. Nah kalau di waktu malam hari itu biasa tujuannya buat apa? Itu buat mengantar tidur. Oh bukan sore ya? Bukan. Oh bukan, karena, tapi di malam. Iya, apalagi kalau susunya yang banyak kaseinnya. Oke. Oh susu banyak kaseinnya itu yang bisa mengantarkan untuk tidur gitu ya. Oke, yang terakhir nih Dok, bener nggak sih kalau susu itu bisa bikin tinggi? Ini kan selama ini kita didoktrin kalau mau tinggi minum aja susu, bener nggak sih? Iklannya juga begitu kan, iklan susu tuh yang bikin gitu kan. Tinggi. Bener nggak sih itu? Saya tidak mengatakan itu salah, tapi tidak juga mengatakan itu benar Gak gitu terlalu ya. Benar juga ya. Karena gini, untuk menjadi tinggi itu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Lingkungannya, genetiknya, makanannya, tidurnya. Jadi tidak semata-mata satu hal terus langsung diambil kesimpulan oh kalau dia minum susu pasti tinggi gitu. Sama kayak ada video di Kamu Sehat. Itu saya ada statement bahwa orang yang begadang itu tingginya sulit nambah gitu. Oh pantas saya nggak tinggi, pendek ya. Begadang mulu ya. Tapi itu bukan berarti semua dokter atau perawat atau polisi atau tentara yang jaga malam
nggak tinggi-tinggi gitu. Itu kan terjadi pada anak yang dalam masa pertumbuhan, dan itu hanya salah satu faktor, bukan tinggi badan itu penentunya banyak gitu ya. Jadi bahwa gizi yang baik menyediakan kalsium, menyediakan vitamin D yang cukup untuk tulang-tulang dan otot-otot bertumbuh, itu bisa membantu pertumbuhan tinggi anak. Tetapi ingat, tidak satu-satunya faktor, karena anak itu juga harus olahraga, harus tidur yang cukup, dan harus punya gen yang tinggi dan tidak punya penyakit-penyakit yang karena gini, kalau anak banyak sakit misalnya, dia sering batuk pilek, dia sering mencret, otomatis badannya itu akan bekerja keras melawan si penyakit, sehingga porsi untuk membentuk tulang-tulangnya, untuk tumbuh kembangnya akan berkurang, karena energi yang ada di dalam digunakan sebagian untuk memerangi infeksi itu. Oh, berarti anak yang sering sakit-sakitan sulit untuk tinggi, berarti gitu? Salah satunya. Bukan satu-satunya ya. Salah satu faktor yang menyebabkan anak itu susah tinggi, susah tinggi dan susah pinter lah ya. Maksudnya tumbuh dan kembangnya itu bisa terganggu kalau anaknya sering sakit gitu. Makanya PR berat buat orang tua untuk menjaga anaknya. Bagaimana caranya supaya dia tidak manja banget, tapi juga tidak, maksudnya kan ada yang kotor dikit nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya kotor dikit-dikit mah nggak apa-apa gitu kan, membantu daya tahan tubuhnya gitu. Harus bijak menentukan sampai di mana ini boleh, sampai di mana ini tidak boleh. Gitu. Nah, ngomongin soal anak, Dok, katanya juga susu itu kalau dibandingin sama orang dewasa ya, sebenarnya orang dewasa udah nggak terlalu perlu lagi minum susu dibandingkan anak-anak. Itu bener juga nggak? Susu itu sebetulnya bukan harus diminum, tapi merupakan pilihan. Pilihan yang bisa kita konsumsi, yang mengandung protein, mengandung vitamin D, mengandung kalsium, tapi tidak berarti harus konsumsi. Tapi juga tidak berarti udah dewasa nggak perlu minum. Kalau suka misalnya boleh, karena susu merupakan sumber protein, sumber kalsium. Tapi kalau misalnya saya nggak suka minum susu, maunya telur aja atau maunya daging aja gitu, atau ikan aja, ya wes monggo gitu. Oke.